Selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan highlight Koran Tribun Timur bersama saya Ilu Devisania, edisi Sabtu 30 Desember 2023. Beragam informasi dan berita menarik disajikan untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Di antaranya 3 akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Beralih ke halaman pertama atau halaman utama, ada AHY perintahkan door to door. Ribuan kader dan caleg ikuti rapat internal di Hotel Claro Makassar. Kader dan caleg diimbau sasar pemilih pemula. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY perintahkan seluruh calon anggota legislatif atau caleg Partai Demokrat Sulawesi Selatan berkampanye door to door untuk memenangkan pemilu 2024. Caleg diminta sasar pemilih belum menentukan pilihan. Hal itu diungkapkan oleh AHY saat memberikan semangat kepada ribuan kader Partai Demokrat Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Jumat 29 Desember 2023 malam. Di hadapan para caleg dan kader Partai Demokrat Sulsel, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas para kader dalam menghadapi pemilu 2024. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut tayangan dari ulasan redaksi Tribun Timur untuk Anda. Kakak Irham. Halo Pak Is, Halo, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Iya, ketemu lagi, Kak. Saya Jadi untuk edisi Sabtu ya. Sabtu Kak, Sabtu 30. 30 Desember 2023. Iya. Ya. Kita besok Tribun Timur akan turun dengan berita politik. Jadi hari Jumat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Makassar. Jadi putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tiba di Makassar untuk memberikan semangat kepada ribuan kader Partai Demokrat di Sulawesi Selatan, termasuk para caleg-caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 mendatang. Jadi salah satu poin yang diberikan oleh AHY kepada para calegnya adalah dia minta kepada para caleg supaya jangan tinggal di rumah, jangan tinggal bermain medsos saja, turun ke lapangan, temui orang-orang, temui masyarakat yang membutuhkan, supaya kamu akan dikenang, kamu akan diingat, dan kamu akan dipilih di pemilu nanti. Nah, itu salah satu strateginya. Strategi kedua yang dipaparkan oleh AHY untuk memenangkan pemilu 2024 nanti adalah para caleg jangan hanya menyasar orang-orang yang sudah pasti memilih Demokrat. Jangan hanya menyasar orang-orang yang sudah dekat, yang selama ini dekat dengan Partai Demokrat. Tapi sasar juga pemilih-pemilih pemula yang selama ini belum menentukan pilihan siapa yang akan mereka pilih di pemilu 2024 mendatang. Jadi kalau menurut hasil survei itu jumlahnya mencapai sampai 20 sampai 16 sampai 20% yang masih belum menentukan pilihan siapa yang akan dipilih di pemilu 2024 mendatang. Nah, bagi Demokrat ini adalah ceruk baru untuk meningkatkan elektabilitas mereka di pemilu 2024 mendatang. Pasalnya sejak 2009 itu kan tingkat kejayaan Partai Demokrat di Indonesia, dan 2014, 2019, 2 pemilu terakhir ini Demokrat bawa belur di Sulawesi Selatan. Mereka hanya bisa sampai urutan ketiga, kelima, bahkan terlempar dari 5 besar. Jadi berharap bahwa pemilu 2024 nanti ini AHY berharap bisa menang, mendulang banyak suara khususnya di Sulawesi Selatan, dan yang paling utama adalah memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Salah satu alasan menurut AHY, salah satu alasan yang kenapa dia berharap sekali bahwa Prabowo Gibran bisa menang di Pilpres 2024 mendatang adalah jika Prabowo Gibran bisa menang, maka hampir dipastikan Demokrat akan kembali ke pemerintahan. Nah, artinya ya mungkin
kasarnya bahwa Demokrat berharap dapat jatah menteri lah di pemerintahan nanti. Itu anunya poin-poin dari pertemuan antara ribuan kader Demokrat dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian Pais, berita berikutnya adalah tentang rencana pelantikan anggota KPU dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Jadi KPU Republik Indonesia telah menetapkan komisioner definitif dari 7 KPU kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ada Makassar, ada Nrekang, ada Takalar, ada Nrekang, ada Makassar, ada Parepare, ada Lu, dan itu semua akan dilantik hari ini, hari Sabtu di KPU RI Jakarta. Jadi mereka ini dari sekian komisioner yang akan dilantik ini hanya ada beberapa yang merupakan incumbent. Jadi sebagian besar adalah wajah-wajah baru di pemilu 2024 mendatang. Setelah dilantik nanti ini mereka akan melakukan orientasi. Jadi ini adalah orientasi wajib diikuti oleh seluruh komisioner KPU. Jadi mereka akan mendapatkan arahan bagaimana apa yang harus mereka lakukan ketika menjelang pemilu 2024 ini, poin-poin apa yang tidak boleh mereka kerjakan, yang tidak boleh dilanggar. Iya. Jadi itu yang akan nanti disampaikan di orientasi nanti. Karena jumlah anggota KPU yang akan dilantik ini lumayan banyak. Jadi KPU memberi kebijaksanaan untuk membolehkan sebagian untuk pulang ke daerah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena kan banyak yang kosong, ceritanya itu banyak yang kosong. Jadi bergiliran lah ceritanya. Jadi setelah misalnya KPU Makassar, giliran KPU mereka, misalnya KPU misalnya KPU Sidrap, giliran KPU Parepare, begitu selanjutnya. Jadi mereka wajib mengikuti semua orientasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Itu saja mungkin Faiz, secara lebih detailnya bisa dibaca di Tribun Timur edisi cetak hari Sabtu 30 Desember 2023. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, beralih ke halaman 4, pemerintah terbitkan aturan tarif efektif PPH berlaku untuk pegawai swasta dan negeri. Pemerintah resmi menerbitkan aturan yang menjadi dasar dalam penggunaan tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Desember 2023. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Bunyi pasal 5 dalam belit tersebut dikutip pada Jumat 29 Desember 2023. Aturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak atas pemotongan PPH 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil atau PNS, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunan. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan PPH pasal 21. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Terima kasih. Halo, gimana? Baik Kak. Apa dibahas hari ini Kak? Ya, kita bahas soal di halaman Probis ya. Iya. Yang pertama soal adanya perubahan peraturan soal pelaporan pajak. Iya. Jadi pemerintah sudah mengubah pajak penghasilan pasal 21 atau sering kita sebut sebagai PPH 21. Jadi semua pegawai negeri, pegawai swasta setiap bulan Januari sampai Maret
wajib melaporkan pendapatannya di aplikasi Krilling pajak Iya. atau apa namanya ini ya, pajak elektronik, pelaporan pajak elektronik di aplikasi. Nah, ini ada perubahan ya. Pertama, single number. Jadi tidak ada nih lagi NPWP, itu dilebur menjadi nomor induk keluarga, nomor induk KTP, nomor induk kependudukan. Nah, jadi tinggal itu dipakai, kemudian melaporkan pajak seperti biasa. Nah, ada beberapa kriteria pajak efektif. Kalau kita lihat tadi, kalau Anda baca hari ini ada 4 kategori. Nah, silakan Anda baca apa-apa saja kategorinya. Sebenarnya dari Dirjen Pajak mengklaim Iya. aturan terbaru PPh 21 ini lebih mudah ketimbang yang lalu. Yang lalu kan hanya terbagi 2 tapi susah. Ada yang banyak sekali singkatannya. Nah, jadi kalau kita tidak terbiasa mengisi atau kita sudah lupa biasa karena 1 tahun di 1 kali tuh kita melaporkan pajak. Iya. Nah, jadi itu dilaporkan kepada pemerintah melalui ke Dirjen Pajak supaya kita ketahuan sebenarnya penghasilan. Nah, kalau misalnya penghasilanmu tidak jelas, misalnya anggap Anda pejabat ya, pegawai negeri sipil, Anda laporkan penghasilannya per tahun, anggaplah ya Anda pegawai negeri untuk eselon 2, sekitar 500 juta. Tapi harta Anda memiliki 500 juta. Itu perlu dipertanyakan di mana ini. Nah, seperti itu sebenarnya sih. Iya. Bagaimana tidak ada sebenarnya pengumplangan pajak. Misalnya hanya Anda harus bayarkan ini segini, tapi tiba-tiba ada harta Anda. Nah, sebenarnya dari sini kalau kita lihat ya, dari analisis begini biasanya orang-orang di BPK dan KPK memulai atau mengendus adanya dugaan suap. Jadi sebenarnya dari data-data dari pegawai negeri ini yang tidak wajar. Nah, dia penghasilannya anggaplah per tahun 500 juta. Iya. Tapi dia punya harta 20 miliar. Ini di mana kok Patut dapat dicurigai. ini? Sehingga muncullah di tahun 2023 ini ada semua rata-rata orang di pegawai di Kementerian Keuangan, Iya. terutama di Dirjen Bea Cukai, nah itu banyak yang terlibat korupsi suap karena itu terlalu besar hartanya, tapi penghasilannya tidak besar kan. Kalau Iya. pegawai negeri kan terukur, ada undang-undang sendirinya yang mengatur terkait gaji dan tunjangan. Kalau gaji dan tunjangan itu habis per bulan. Nah, tapi dia punya harta 20 miliar, 30 miliar yang disimpan di nomor rekening deposit. Nah, itu yang mesti. Jadi memang ini aturannya agak lebih mudah dan seperti diklaim juga bisa. Kemudian ada juga laporan terbaru, ada 6.000 lebih wajib pajak yang mengajukan diskon kepada pemerintah. Nah, ini kayaknya besar sekali pajaknya nih, karena dia sampai ajukan diskon miliaran ini kapan pajaknya. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kenapa misalnya ini pajak perlu dilaporkan bagus-bagus? Karena penghasilan terbesar negara kita itu masih pajak, sekitar 80%. Uang kongsi-kongsi itu ini satu Indonesia. Seperti itu. Nah, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah. Oke. Makasih Kak. Selamat tahun baru. Iya. Tribuners beralih ke halaman 8, Bawaslu dalami dugaan pelanggaran pemilu oleh PJ Bupati Bone. Tribuners, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulsel menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu penjabat Bupati Bone, Andi Islamuddin.
Dalam video berdurasi 49 detik yang beredar, Andi Islamuddin bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Desa atau PMD Bone, Andi Gunadil Ukra, mengumpulkan sejumlah kepala desa dalam sebuah ruangan. Dalam pertemuan itu, Andi Islamuddin meminta dukungan kepala desa untuk mendukung anaknya Andi Tenri Abeng dan sedang bertarung sebagai caleg DPRD Provinsi Sulsel dari daerah pemilihan 7. Tentunya akan menjadi ringan, lalu kemudian kalau seluruh teman-teman kepala desa ini bersepakat, saya sangat yakin bukan sekadar mampu mendudukan anak saya sebagai anggota DPRD Provinsi, tapi juga memperoleh suara terbesar dari seluruh kandidat. Kan seperti itu ucapnya. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita akan menyaksikan tayangan ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz. Halo. Apa Bagaimana kabar perpolitikan saat ini kan? Jadi di Sulsel ini baru-baru heboh hari ini Iya. heboh ada video viral dari PJ Bupati Bone Andi Islamuddin. Di dalam video tersebut berdurasi 49 detik, Andi Islamuddin seperti memberikan arahan kepada kepala desa dalam satu ruangan. Dia bersama kepala Dinas Pemberdayaan Desa di Gunadil Ukra ketemu kepala desa. Dalam video tersebut ada pembicaraan bahwa Andi Islamuddin meminta dukungan dari kepala desa untuk membantu anaknya memperoleh mungkin suara di pertarungan pileg 2024 ini. Karena memang anak dari Andi Islamuddin, Iya. Tenri Abeng, merupakan caleg DPRD Provinsi Sulsel yang akan bertarung untuk mendapatkan satu kursi. Nah, dari situ mungkin video tersebut memperlihatkan dia meminta dukungan dan viral dan menjadi sorotan saat ini dari pihak pengawas Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan. Kini telah memerintahkan Bawaslu Bone untuk menelusuri video tersebut. Dan tujuannya apa adalah untuk membuat kasus ini terang benderang, karena Bawaslu perlu mengetahui kapan kejadian itu terjadi, apakah memang pada saat momen kampanye atau sebelum masa kampanye, kemudian siapa saja yang hadir di lokasi itu. Jadi semua ini yang harus ditelusuri untuk dikumpulkan bukti. Nah, jika memang nantinya ada pelanggaran pemilu, tentu ada sanksi yang bisa diberikan kepada PJ Bupati, Kepala PMDes dan sejumlah kepala desa, karena kita tahu ASN itu maupun kepala desa dilarang untuk berpolitik. Nah, kemudian ada selanjutnya ada berita dari tim relawan ataupun tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta Ganjar dan Mahfud MD di Sulawesi Selatan. Mereka ini sedang memperkuat basis untuk saksi di Pilpres mendatang, khususnya di Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa bisa dikatakan penyelenggaraan Pilpres ini sisa mungkin kurang dari 2 bulan. Iya. Mereka sudah mempersiapkan saksi-saksi yang memang bisa dipercaya. Bahkan ada saksi yang memang mereka menjadi relawan tidak perlu bayaran demi memberikan sumbangsi bagi calon presiden yang mereka dukung. Selain itu ada juga di Bone lagi ada seorang pendamping PKH, program kerja harapan. Dia ini ditemukan diduga juga melakukan pelanggaran pemilu. Dia memberikan bantuan, kemudian sambil memberikan identitas caleg DPRD provinsi atas nama Yasir Mahmud. Nah, ini didapatkan oleh warga dan
eh, dari Bawaslu juga sudah menerima laporan tersebut dan akan ditindaklanjuti. Namun di lain sisi dari caleg tersebut, Yasir Maung mengaku membantah tuduhan tersebut. Justru dia merasa ada orang yang ingin merusak namanya. Nah, begitu Faiz, Iya. berita seputar politik di Sulsel itu kan. Terima kasih Kak. Oke. Beralih ke Tribun PSM di halaman 12, Tribuners dari Tarkam hingga raih juara Liga 1. Perjalanan karir Erwin Gutawa. Erwin Gutawa menjadi salah satu pemain kunci PSM Makassar saat ini. Pemain kelahiran Bone ini menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan PSM Makassar. Musim 2023-2024 merupakan pekan musim ketiganya bersama Laskar Pinisi. Bagi Erwin Gutawa, memakai jersey kapal Pinisi di dada merupakan suatu kebanggaan. Lantaran sejak kecil sangat ingin bermain bagi tim dengan peraih 7 gelar juara kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini. Perjuangan Erwin Gutawa untuk memperkuat PSM Makassar tidaklah mudah. Erwin bukanlah pesepak bola yang lahir dari hasil didikan sekolah sepak bola, melainkan pemain yang merintis karir dari pertandingan antar kampung atau Tarkam. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Oke. Halo Kakak Sodi. Hey Faiz, halo Tribuners. Halo. Ketemu kita lagi. Ya. Apa dibahas di halaman PSM hari ini Kak? Ya, kita kembali mengulas terkait profil PSM, pemain PSM Makassar. Kali ini ada back yang dijuluki sang komposer atau Sergio Ramosnya PSM, yakni Erwin Gutawa. Ya. Erwin ini hanya sedikit, mungkin masih sedikit yang tahu bahwa sebelum berlabuh ke PSM ini, lika-likunya untuk meniti karir sepak bola ini cukup panjang. Ya. Nah, Erwin Gutawa, dia ini berbeda dengan pemain-pemainnya. Dia tidak menggeluti ataupun tidak memulai urusan sepak bolanya mulai dari SSB atau sekolah sepak bola. Namun justru dari Liga Tarkam atau antar kampung. Nah, dia ini memperkuat sejumlah tim di kecamatannya, ada namanya Samaindra FC di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, kemudian ada Tonra juga kalau tidak salah. Nah, dari situ kemudian 2013 dia mulai mendapat tawaran kontrak untuk klub profesionalnya yang pertama. Tawaran tersebut berasal dari Martapura FC, klub asal Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Klub tersebut sekarang sudah tidak ada, sudah berganti nama. Nah, dia itu membela Martapura sejak tahun 2013 sampai 2018. Jadi cukup lama perjalanan Erwin ini memperkuat Martapura. Nah, mulai dari 2013 hingga 2018. Namun di sela-sela tahun tersebut ini, Erwin sebenarnya sempat mencoba peruntungan bersama PSM Makassar, tepatnya di tahun 2016. Kala itu masih kompetisi bernama ISC kalau tidak salah, atau VND. Itu dia mencoba trial bersama PSM, namun selama trial justru sudah bulan mengikuti trial tapi tidak mendapat tawaran kontrak dari PSM, makanya dia memperkuat kembali Martapura United di Martapura FC hingga 2018. Dari Martapura ini dia pindah ke Madura FC pada tahun 2019. Dia mungkin hampir semusim juga di Madura FC. Setelah itu pindah ke klub Sriwijaya FC, klub asal Sumatera Selatan pada tahun 2020. Namun karena COVID yang terjadi pada saat itu sehingga tidak sempat mungkin secara untuk melakukan pertandingan resmi bersama Sriwijaya. Nah, setelah 2020 barulah Erwin Gutawa
bergabung bersama PSM Makassar. Kala itu ia juga mengikuti trial untuk persiapan PSM Makassar di Piala Menpora 2021. Kala itu masih pelatihnya itu Syamsuddin Batola. Nah, jiwa Spartan ataupun kerja keras Erwin Gutawa ini mungkin berhasil mengetuk hati dari Syamsuddin Batola, makanya dia menjadi andalan di Piala Menpora. Kalau tidak salah dia berduet dengan Hasim Kipu di lini belakang. Nah, di Piala Menpora berhasil bawa PSM Makassar setidaknya meraih peringkat 4 karena dalam perebutan 3-4 lawan PSM Sleman, PSM kalah kala itu. Nah, dari situ Piala Menpora ternyata manajemen memutuskan untuk mengontraknya setahun. Dari situ Liga 1 2021-2022 yang masih terpusat kalau tidak salah itu di Jabodetabek, Jawa Barat dan Bali. Nah, di sini pasang surut dialami oleh Erwin Gutawa. Nah, musim ini PSM nyaris degradasi. Nah, musim selanjutnya lagi kembali Erwin mendapat tawaran kontrak untuk musim 2022-2023. Meski berganti pelatih ditangani oleh Bernardo Tavares, Erwin tetap mendapat kepercayaan di posisi back. Dia awalnya yang berposisi back tengah, kini digeser untuk bermain melebar sebagai back sayap kanan, dan peran itu bisa juga dijalankan oleh Erwin. Namun dalam perjalanan juga harus bersaing dengan sejumlah pemain pilar PSM lainnya. Ada musim lalu ada nama Agung Manan, Safruddin Tars, dan Yance Sayuri. Nah, di sini setelah meraih hampir degradasi di musim ini, musim 2022-2023, Erwin langsung merasakan gelar juara Liga 1 bersama PSM Makassar. Nah, dari situ PSM kembali memberikan tawaran kontrak untuk Erwin untuk musim 2023-2024. Dan saat ini Erwin bersama PSM sedang berjuang untuk naik ke papan atas klasemen karena masih berada di peringkat 11 dengan 29 poinnya. Bisa dikatakan Erwin sudah memasuki musim ketiganya bersama PSM. Tentu menarik seperti apa perjalanan dari PSM nanti bersama perjalanan Erwin Gutawa nanti bersama PSM di akhir musim. Nah, inilah yang perlu mungkin banyak diketahui oleh para terus bahwa mulai dari tarkam hingga pemain profesional dan meraih gelar juara. Begitulah perjalanan dari Erwin Gutawa. Nah, dalam hal bertanding juga ini ada ritual khusus yang dilakukan oleh Erwin. Apa itu, Kak? Dia itu sebelum pertandingan biasa menelpon orang tuanya. Dia meminta restu dan doa untuk diberi kelancaran selama pertandingan. Setelah itu memasuki ruang ganti pemain sebelum pertandingan, dia sudah menonaktifkan HP-nya untuk benar-benar konsentrasi, fokus untuk menatap pertandingan dan mendengarkan arahan pelatih. Nah, yang juga itu saja. Makasih, Kak. Tribuners, demikian highlight koran Tribun Timur edisi hari ini. Untuk Tribuners yang ingin membaca atau mengetahui informasi lebih lengkap terkait koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners dapat berlangganan 80.000 per bulan atau 1 juta per tahun dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 atau hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.